Halo Sobat GTK, saya Siska Wilhelmina Sumaku, pengawas sekolah dari Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pada saat ini saya akan berbagi praktik baik saya tentang peran pengawas sekolah dalam pendampingan dan pembinaan pembelajaran untuk meningkatkan raport pendidikan. Penerapan kebijakan Merdeka Belajar dalam satuan pendidikan tak lepas dari peran pengawas sekolah. Bersama dengan guru, kepala sekolah, dan warga sekolah, serta masyarakat, berkolaborasi aktif guna mencapai tujuan Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai tujuan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan Perdirjen GTK nomor 431 tahun 2023, peran pengawas sekolah adalah memberi pendampingan pada satuan pendidikan secara optimal dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan dan memastikan proses pembelajaran berpihak pada peserta didik. Siklus pendampingan pengawas memuat kerangka kerja komprehensif agar pengawas sekolah dapat melakukan peran secara optimal dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. Dalam melaksanakan setiap tahapan dalam siklus pendampingan, pengawas sekolah harus mendasarinya pada panduan implementasi pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang memiliki fungsi penting adalah raport pendidikan. Sesuai hasil asesmen nasional tahun 2022 yang dipaparkan dalam raport pendidikan tahun 2023 di sekolah-sekolah binaan, pada umumnya kemampuan literasi dan numerasi masih sangat rendah. Sebagai pengawas bina, tentunya berupaya untuk membersamai sekolah-sekolah bina dalam mengatasi dan mencari solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dengan melakukan pendampingan di antaranya, monitoring kegiatan belajar mengajar, melakukan kunjungan rutin untuk memantau proses belajar, memberikan umpan balik konstruktif kepada guru, mengadakan pelatihan pengembangan metode pengajaran, menyelenggarakan workshop tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, menetapkan indikator keberhasilan yang jelas, konsultasi individu dan kelompok, membentuk kelompok diskusi untuk berbagi praktik baik. Salah satu metode pendampingan dan pembinaan yang dilakukan adalah menggunakan metode coaching. Dalam kegiatan coaching ini, kepala sekolah telah mampu memimpin pembelajaran di satuan pendidikan dan guru-guru juga sudah mampu merencanakan bahkan melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saat ini akan ditayangkan beberapa refleksi dari kepala sekolah dan guru-guru di sekolah binaan. Selamat pagi, kehadiran pengawas bina di sekolah kami sangat membantu baik kami sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Terima kasih pengawas bina kami, Ibu Siska Wilhelmina Sumaku, SPD MPD. Tuhan memberkati. Semua proses kegiatan di sekolah perlu ada pendampingan. Pendampingan ini dilakukan oleh pengawas sekolah dalam rangka dia melihat tujuan yang diharapkan dari sekolah tersebut bisa tercapai. Demikian juga yang sudah dilakukan oleh pengawas kami, bagaimana dia menjadi fasilitator, bagaimana dia mendampingi sehingga ketika ditemukan ada hal-hal yang mungkin belum berkenan dengan tujuan pencapaian pada sebuah proses di kegiatan sekolah, itu difasilitasi sehingga harapan dan tujuan itu bisa tercapai. Nah, seperti yang dilakukan oleh pengawas kami, apa yang menjadi tujuan dan tanggung jawab dia lakukan sehingga proses yang berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar, administrasi dan manajemen sekolah itu bisa dilaksanakan dengan baiknya. Nah, dampak dan manfaat yang sudah dilakukan oleh pengawas kami sangat terasa. Kualitas pembelajaran sudah naik, seperti pada raport pendidikan di tahun ini udah naik, berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Nah, ini kami rasakan manfaat dan faedahnya. Saya selaku kepala sekolah
bangga kepada pengawas bina Ibu Seska Sumakul yang selalu memberikan pendampingan kepada guru-guru di dalam tugas kerja untuk peningkatan kompetensi guru-guru. Mendapatkan pengawas bina yang betul-betul memberikan nasihat, berbagi pengalaman, memberikan motivasi, dukungan, tetapi juga kritik yang sifatnya konstruktif, yang membangun demi kemajuan kegiatan pembelajaran di SMP 5, tetapi juga demi kemajuan implementasi kurikulum merdeka di SMP 5 dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas belajar di SMP 5. Dan minggu lalu kami pun sudah menyelesaikan kegiatan survei lingkungan belajar yang memang dibatasi pada tanggal 8 2 hari yang lalu. Oleh karena itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan puji Tuhan juga kegiatan survei lingkungan belajar ini boleh selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Saya kira ini adalah bentuk dari kerjasama yang baik saya sebagai pimpinan sekolah, teman-teman guru, tetapi juga motivasi yang sudah dibagikan oleh pengawas yang sangat-sangat membantu kami. Dan kami berterima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih karena Ibu Terima kasih, salam dan bahagia.